ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الرابع قراءة الفاتحة أي حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف أو نحو ذلك ولو بواسطة سراج لمن في ظلمة وتجب في كل ركعة سواء الصلاة السرية أو الجهرية وسواء الإمام والمأموم والمنفرد لخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال البغوي في المصباح وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن وهو خداج ثلاثا أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة أنها تكون وراء الإمام فقال اقرأ بها
fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu asna alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al akhrajahu asy-syaikhani thumma in ajazal musalli anha lazimahu qira'atu qadriha min baqiyatil qur'ani walau mufarraqan alal mu'tamadi thumma in ajaza an dhalika lazimahu qira'atu qadriha min dzikrin aw du'ain wa yajibu kaunuhu sab'ata anwa'in misaliha sab'ata anwa'in misaluha bidzikri subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fa hadhihi khamsatu anwa'in wa ma sya'allahu kana naw'un wa ma lam yasha lam yakun naw'un fal jumlatu sab'atu anwa'in lakin qala Suwaifi wa hadhihi sittatu anwa'in fayadummu ilaiha al-basmalata in kana yahfazuha wa illa dhamma ilaiha naw'an akhara intaha. Rukun yang keempat dari salat adalah qiraatul Fatihati, membaca surah Fatihah. Ai hifdzan, yakni dengan cara hafal. Dia baca hafal Fatihah. Au talqinan, atau dengan cara ditalkin. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim,
yang sholat ngikutin Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir Fatihah, itu ditalkin. Au nadharan fil mushafi, atau melihat pada mushaf, melihat pada Quran, enggak hafal, enggak ditalkin, tapi dia lihat Quran. Wa nahwi dzalika, hifdzan wa nahwa dzalika, dan supama itu. Jadi baik dengan hafal, baik dengan talqin, atau dengan melihat mushaf, atau lainnya. Yang lain dari itu, yang penting ada baca Fatihah. Ya. Thumma walau biwasitati sirajin, dan sekalipun dengan perantara pelita, perantara lampu, pakai lampu. Liman fi dzulmatin, bagi orang yang ada dalam kegelapan, dia nggak hafal, nggak ditalkin, dia lihat tapi gelap, boleh pakai lampu. Ya. Wa yajibu fi kulli rakaatin, dan wajib Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Sawaun, sama saja, adalah salatnya perlahan, zuhur, asar. Au jahriyah, atau salatnya keras suaranya, kayak subuh, maghrib, isya. Jadi baik salat perlahan, baik salat kencang suaranya, wajib baca Fatihah. Sawaun al-imamu wal ma'mumu, sama saja adalah yang salat imam wajib Fatihah, wal ma'mum, dan ma'mum wajib Fatihah, wal munfaridu, dan yang salat sendirian, enggak imam enggak ma'mum, sendiri dia salat tetap wajib Fatihah. Jadi wajib baca Fatihah dalam salat, baik dia imam, baik dia ma'mum atau salat sendiri, tetap wajib baca Fatihah. Kenapa? Li khabari sahihain, karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bersabda Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Dalam Bukhari Muslim dikatakan enggak sah salat melainkan orang baca Fatihah. Berarti kalau orang salat enggak baca Fatihah enggak sah salatnya. Itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Qala al-Baghawi, berkata Baghawi di dalam Masabih, dalam kitab Masabih, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadisnya dari Abi Hurairah, Abi Hurairah dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, man shalla salatan, siapa yang salat satu salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, yang tidak membaca pada salatnya ummil Quran, yakni Fatihah, fahuwa khudajun, maka salatnya tidak sempurna. Fahuwa khudajun, salatnya enggak sempurna. Fahuwa khudajun, salatnya enggak sempurna. Ghairu tamamin, salatnya enggak sempurna. Jadi kalau enggak ada Fatihah, enggak sempurna salatnya. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanya kepada Abu Hurairah, annaha takunu wara al-imam, bahwasanya dia itu adalah ada di belakang imam. Gimana kalau belakang imam?
Apa imam doang baca, makmum enggak? Qala kata Abi Hurairah, iqra biha. Tetap baca olehmu dengan Fatihah. Walaupun kamu makmum, tetap baca Fatihah. Fi nafsika, pada dirimu, pada hatimu, artinya perlahan. Walaupun kamu di belakang imam, tetap baca Fatihah dengan perlahan, kata Abu Hurairah. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, menyampaikan firman Allah Ta'ala, hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antara saya dan hamba saya. Salat itu adalah dibagi antara hamba dan Allah. Bagaimana pembagiannya? Ya. Nisfaini, saya bagi antara saya dan hamba saya dua bagian, separuh buat hamba saya, separuh buat saya, kata Allah. Bagaimana? Wali abdi masa'al, dan bagi hamba saya diperkenankan apa yang dia mohon, yang dia minta. Jadi hamba dikasih apa yang dia minta. Fa idza qala, maka apabila berkata hamba, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, Allah menjawab, qala Allahu, berfirman Allah, hamidani abdi. Hamida, hamba saya telah memuji saya. Tapi kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamba memuji saya. Ya. Wa idza qala, apabila berkata hamba ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berfirman Allah, asna alayya abdi, telah memberikan sanjungan, sanjungan, telah memberikan atas saya sanjungan oleh hamba saya. Hamba saya menyanjung saya. Karena Ar-Rahman sifat Allah, Rahim sifat Allah, asma Allah. Bila kita katakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hamba saya telah menyanjung atas saya. Wa idza qala, apabila berkata hamba, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, pemilik pada hari kiamat. Boleh dibaca maliki yaumiddin, raja hari kiamat. Jadi kalau malik berarti pemilik hari kiamat. Kalau pendek, maliki yaumiddin berarti raja hari kiamat. Allah menjawab, majjadani abdi. Majjada, hambaku telah mengagungkan aku. Kita agungkan Allah. Allah ini pemilik kiamat, Allah ini raja hari kiamat. Berarti kita telah memberikan pujian yang mengagungkan Allah. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Idza qala, dan apabila berkata hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, akan engkau saja kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, akan engkau saja kami minta tolong. Jadi kalau hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berfirman Allah, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antaraku dan antara hambaku. Iyyaka na'budu, untuk aku. Iyyaka nasta'in, untuk hamba.
Karena hanya kepada Engkau kami ibadah. Ini ibadahnya buat Allah. Nggak boleh yang buat yang lain. Makanya iyyaka na'budu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini untuk hambaku. Kepada Engkau saja kami minta tolong. Yang minta tolong hamba. Jadi manakala dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini untuk saya dan hamba saya. Ya. Wali abdi ma sa'al. Dan untuk hamba saya apa yang dia mohonkan. Berarti di sini kita iyyaka nasta'in dulu mohon. Hanya kepada Allah kami minta tolong sama Allah. Bermohon sama Allah. Begitu kita bermohon, Allah akan berikan yang kita mohon. Begitu kita minta, Allah berikan yang kita minta. Ini iyyaka na'budu buat Allah, karena ibadah hanya buat Allah. Wa iyyaka nasta'in minta tolong buat hamba, makanya hamba minta tolong sama Allah. Ketika iyyaka nasta'in minta sama Allah. Apa yang kita minta, apa yang kita mohon, kata Allah, wali abdi ma sa'al. Untuk hamba saya akan diberikan apa yang dia mohon. Nah, ini akhrajahu Syaikkhani, mengeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Makanya walaupun kita sembahyang sendiri jadi makmum, tetap baca Fatihah. Karena dengan kita baca Fatihah, bahasa kita ngobrol sama Allah. Kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi. Kita katakan ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna bi abdi. Kita katakan Malik Yaumiddin, Allah jawab majjadni abdi. Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza li wa hadza li abdi. Ini untuk saya dan ini untuk hamba saya. Makanya wajib baca Fatihah walaupun kita bermakmum. Kata Abi Hurairah, karena dengan baca Fatihah kita berdialog, kita ngomong kepada Allah. Ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, apabila berkata hamba ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Bila kita katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus. Jalan lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, akan jalan lurus yang Kau telah berikan atas mereka, para nabi, para rasul dan para anbiya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Minta petunjuk jalannya para nabi, bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Ditunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, anbiya, rasul dan aulia dan salihin. Minta jalan mereka. Kita minta jalan lurus kayak jalannya nabi, kayak jalannya rasul, kayak jalannya aulia. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang sesat, yaitu Nasrani, yang mengatakan Isa Tuhan, mengatakan Tuhan tiga. Itu dhalin, bukan jalan mereka. Nah, di situ kita minta sama Allah, berikan jalan yang lurus kayak jalannya nabi, rasul dan anbiya dan salihin, bukan jalan Yahudi dan Nasrani. Dan kita mohon di situ, kata Allah, qala Allah, berfirman Allah Ta'ala, wali abdi ma sa'al. Hadza li abdi,
ini untuk hamba saya. Begitu kita baca ihdinas siratal mustaqim, ini untuk hamba saya kata Allah. Wali abdi mas'al, untuk hamba saya apa yang dia minta. Nah, ini istilah kita, ngobrolnya kita sama Allah waktu baca Fatihah. Ya. Makanya walaupun kita jadi makmum tetap kita baca Fatihah, karena di situ terjadi dialog ngobrol kita dengan Allah. Rawahu Syaikhan, akhrajahu Syaikhan, mengeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Thumma in ajazal musalli anha, kemudian jika tidak mampu, yakni lemah orang salat dari baca Fatihah, bagaimana? Lazimahu qiraatu qadriha min baqiyatil Qur'an. Mewajibkan dia membaca seukuran Fatihah dari ayat-ayat yang lain. Baqiyah setinggal ayat, yakni dari ayat-ayat yang lain. Jadi kalau kita nggak baca Fatihah, cari ayat lain yang sama dengan Fatihah, ya. Walau mufarraqan, sekalipun dicerai-beraikan, dipisahkan atas qaul mu'tamad, biar misah. Baqarah 1, Ali Imran 1 ayat, An-Nisa 1. Jadi walaupun ngambilnya misah-misah dari beberapa surah, yang penting adalah 7 ayat yang kayak Fatihah, sekalipun dipisah-pisah ayatnya. Nah, ini kalau nggak bisa Fatihah, baca ayat yang lain. Ya, thumma, kemudian in ajaza an dzalika, kemudian jika lemah dari yang demikian, artinya nggak bisa baca ayat yang lain, lazimahu qiraatu qadriha, melazimkan dia membaca seukuran Fatihah, min dzikrin, baca zikir, atau doain, atau baca doa. Zikir yang seukuran Fatihah, doa yang seukuran Fatihah. Wa yajibu kaunuhu sab'ata, wa yajibu kaunuhu sab'ata anwa'in. Wajib keadaan zikir itu 7 macam. 7 macam. Misaluha, contoh 7 macam. Fi, dalam zikir, fi zikri, contoh 7 macam dalam zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadihi khamsatu anwa. Jadi baca subhanallah 1 macam, alhamdulillah 1 macam, 2, Allah 3, Allahu akbar 4, la haula wala quwata illa billah 5. Jadi baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata billah, itu sudah 5 macam. Nih. Ya. Wa ma sya'allah kana naun. Masya Allah kan 1 macam. Wa ma lam yasha lam yakun naun, macam yang kedua. Jadi tambahin Masya Allah kan, wa lam yasha lam yakun, udah 7 macam. Jadi gantinya Fatihah 1 riwayat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Wal jumlatu sab'atu anwa'in. Jumlahnya 7 macam. Itu contoh zikir gantinya Fatihah 7 macam. Lakin qala Suwaifi hadhihi sittatu anwa'. Akan tetapi kata Suwaifi, ini baru 6 macam. Fayadum ilaihal basmalah in kana yahfaduha. Ini baru 6 macam, karena Masya Allah kan 1 macam.
Tadi subhanallah 5 macam. Kalau dia tadi bilang 7. Masya Allah kan 1. Wa malam yakun 2 kata dia, tapi Suhaib bilang enggak, itu 1 macam. Sama tadi 6. Nah kalau 6 berarti fayadummu ilaihal basmalah, maka dia gabungkan kepada yang 6 macam tadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Bismillah, masyaallah kan, wa masya'a lam yakun. 7. In kana yahfaduha. Itu juga kalau dia menghafal bismillah. Wa illa yadumu ilaiha nau'an akhar. Kalau enggak hafal bismillah, yang lain zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula illa billahil azim. Masyaallah kan lam yakun, astaghfirullah. Ganti macam yang lain. Nah, ini gantinya orang enggak bisa baca Quran yang lain, zikir. Tsumma yukarriru dzalika wa yazidu alaihi hatta yablugha qadral Fatihati. Kemudian mengulang-ulang itu semua dan menambahkan atas zikir itu sehingga mencapai ukuran Fatihah. Wa doa dan doa kadzikri, seperti zikir. Jadi zikir ambil kayak Fatihah, dan doa itu juga seperti zikir. Wa tabaru ta'alluquhu bil akhirah. Nah, kalau nggak bisa zikir, doa yang dijadikan pegangan doa itu adalah yang berkaitan dengan doa akhirat. In arafa dzalik, kalau dia tahu. Wa illa ata bidu'ain dunyawiyin, kalau nggak bisa doa yang berkaitan akhirat, dia boleh aja doa yang buat keduniaan, doa yang berkaitan dengan dunia. Ya. Wa yajibu ayyakuna bil arabiyyati, dan wajib adalah dengan bahasa Arab. Jadi zikirnya, doanya mesti bahasa Arab. Fa in ajaza anha, maka jika dia tidak mampu zikir atau doa, tarjama bi ayyi lughatin syaa. Enggak mampu bahasa Arab, boleh dia terjemahkan dengan bahasa yang manapun dia kehendaki. Ya. Boleh. Jadi tarjama boleh dia terjemahkan dengan bahasa apapun yang dia kehendaki. Fayajibu taqdimu tarjumatil muta'alliq bil akhirah, dan wajib mendahulukan terjemahan yang berkaitan doa tentang akhirat. Di terjemahnya doa akhirat. Ala arabiyatin ghairahu. Jadi dahulukan doa akhirat atas bahasa Arab yang bukan akhirat. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, terjemahnya, tapi yang diterjemahkan doa tentang akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Rabbana ighfir lana, itu doanya terjemahan doa akhirat. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh terjemah, tapi yang pertama dahulukan terjemah tentang doa akhirat. Fa illam ya'rif, kalau dia nggak mengetahui, ghaira muta'alliqi bid dunya, kalau dia nggak mengetahui selain yang berkaitan dengan dunia, atabihi, dia datangkan doa yang ada kaitan dengan dunia. Wa ajza'a, dan sah. Nggak bisa doa yang mananya akhirat, boleh doa mananya dunia. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban barakan, boleh. Wa minal muta'alliqi bil akhirah, ini dia. Dan di antara doa yang berkaitan akhirat,
Allahumma ighfirli warhamni wasamihni warudha anni. Yang namanya Allahumma ighfirli itu doa akhirat. Warhamni, kasihi saya. Wasamihni, maafkan saya. Warudha anni, ridhokan saya. Itu doa akhirat. Wa minal muta'alliki bidunya, yang berkaitan dengan dunia. Allahumma rzuqni rauhatan hasna, ya Allah berikan rezeki. Zaujatan hasna, istri yang cantik. Awadhifatan, atau berikan saya kerjaan. Suma inda zalika, kalau umpama enggak bisa juga doa tentang dunia, waqafa biqadril Fatihah. Begitu lagi Fatihah di diri aja. Fatihah enggak bisa, ganti ayat lain enggak bisa, zikir enggak bisa, ganti doa enggak bisa. Giliran Fatihah dia berdiri seukuran Fatihah, wujuban hal keadaan wajib. Wala yutarjamu, dan tidak diterjemahkan selain Fatihah. Nah, enggak diterjemahkan Fatihah. Kalau Fatihah enggak usah diterjemahin. Kalau doa boleh, Fatihah enggak usah diterjemahin. Fatihah enggak bisa, ayat lain. Ya. Ayat lain enggak bisa, zikir. Zikir enggak bisa, doa. Doa akhirat enggak bisa, doa dunia. Nah, ini. Enggak bisa juga semuanya. Giliran Fatihah diam aja seukuran baca Fatihah. Berlama orang baca Fatihah 3 menit, dia diam 3 menit. Wala an baqiyatil Quran, juga enggak diterjemahkan tentang ayat-ayat yang lain. Giliran baca Fatihah enggak usah diterjemahkan. Ayat lain enggak usah diterjemahkan. Cukup enggak bisa Fatihah, enggak usah terjemahnya. Enggak bisa ayat lain, enggak usah terjemahnya. Cukup ganti zikir. Enggak bisa zikir, doa akhirat, enggak bisa doa akhirat, doa dunia. Enggak bisa doa dunia, ya diem seukuran baca Fatihah. Idza kana badalan anha. Jadi enggak usah terjemahkan Fatihah dan ayat yang lain kalau dia menjadi ganti dari Fatihah. Bi khilafit takbiri indal ajzi. Berbeda takbir ketika tidak mampu bahasa Arab. Allahu Akbar, enggak bisa bahasa Arab, ya Allah Maha Besar. Ayat tajamu anhu. Jadi kalau takbir enggak bisa diterjemahkan daripadanya. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi bi khilafil akhras. Dan tidak wajib menggerakkan lidahnya. Berbeda orang yang bisu, alladzi tara alaihi kharsuhu, yang datang bisunya. Jadi kalau orang bertakbir bisa ngomong, nggak usah gerakin bibirnya. Allahu Akbar, biar nggak gerak bibirnya jadi. Kecuali orang bisu, nggak bisa Allahu Akbar, gerakin bibirnya aja, gerakin bibirnya saja. Tapi kalau orang yang bisa baca, nggak usah gerakin bibir. Yang penting kedengaran lafaz dan suaranya. Nah, seperti itu kemudahan untuk baca Fatihah dalam sholat. Al-khamisu ar-ruku'u wallahu a'lam. Enggak, dia mengatakan bahwa yang namanya Fatihah enggak ada bismillahnya. Kalau kitab mazhab Syafi'i, bismillah termasuk ya, kalau dia anggap enggak masuk Fatihah karena ada pendapat bismillah bukan Fatihah. Kenapa? Ya kurang. Kalau kita bilang kurang. Makanya yang nggak baca bismillah jangan imamin kita. Jangan imamin kita. Tapi kalau imamin kita bilang, oh kurang itu sama kita. Makanya saya pernah di masjid, dia nggak baca bismillah, besok jangan jadi imam lagi. Di sini mazhab Syafi'i, saya bilang. Nanti mereka ragu. Jadi kalau diucap bismillah, boleh jadi imam. Nah andai kata kita di Mekah semuanya nggak bismillah,
Nah, kita itikad, dia baca perlahan. Ya. Ya. Berarti baca juga. Di sini pelan kagak, kenceng? Pelan enggak, kenceng? Kalau di Mekah kan pelan baca kedengeran. Udah. Iya, kita mufaroqah. Karena kurang rukun, kurang satu ayat. Udah.